Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini kita masih akan belajar kimia, masih dalam topik mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Kali ini kita masuk di topik yang baru, yaitu mass spectrometry atau MS, spektrometri massa. Nah, baiklah, kita akan mulai penjelasan pada video kali ini yang berkaitan dengan pendahuluan atau pengenalan. Nah, secara umum ya, sebagaimana instrumen-instrumen elusidasi lainnya, nah di sini MS ya kan adalah salah satu metode identifikasi, identifikasi ya, identifikasi yang akan kita gunakan di mana untuk mengidentifikasi ini kita memerlukan suatu elektron yang memiliki energi tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menembak sampel. Ya kan? Karena memang tujuan dari MS ini sendiri, sampel ini akan ditembak oleh elektron berenergi tinggi, kemudian nantinya akan membentuk suatu ion molekul dan juga terfragmentasi menjadi ion fragmen. Jadi fragmen ini adalah pecahan-pecahan dari ion molekul atau pecahan dari molekul induknya. Nah, setiap ion-ion ini nanti akan dipisahkan berdasarkan perbandingan massa per rasio ya, massa per rasionya. Nah, di sini massa per rasio itu dilambangkan dengan M per Z atau terkadang juga dituliskan dengan M per E. Nah, dengan menggunakan MS sebenarnya ini adalah teknik pengujian atau teknik elusidasi yang sudah lebih sensitif ya, jadi sudah lebih spesifik dibandingkan dengan UV vis dan juga FTIR. Nah, dengan menggunakan MS nantinya kita itu bisa mengetahui ya kan massa dari suatu molekul. Karena kita akan melihatnya berdasarkan ion fragmen atau ion molekulnya. Kemudian jika kita menggabungkan MS ini ya dalam bentuk HRMS, High Resolution MS, maka kita bisa menentukan yang namanya rumus molekulnya. Jadi kita bisa menentukan rumus molekul. Dan yang terakhir tentunya karena tadi ion molekul akan terfragmentasi menjadi potongan kecil-kecilnya, maka kita bisa mendapatkan informasi ya kan terkait struktur berdasarkan apa? Berdasarkan fragmentasi. Jadi sesuai dengan pola fragmentasi ya, pola fragmentasinya. Nah, jadi di sebelah kanan ini, nah ini adalah gambaran umum bagaimana skema kerja dari instrumen MS. Jadi dimulai dari sampel inlet. Nah, biasanya MS ini tidak berdiri sendiri ya, karena dia kadang dikombin dengan GC MS, terkadang juga dengan LC MS. Yang membedakan GC dan LC, kalau GC sampel kita adalah volatil. Nah, kalau yang LC ini biasanya yang tidak volatil. Jadi memang untuk senyawa yang memiliki titik didih yang sangat besar dan juga senyawanya kompleks. Nah, di sini ada namanya bagian ion source. Nah, jadi nanti yang tadi di awal saya katakan bahwa sampel akan ditembak oleh elektron dengan energi tinggi. Setelah ditembak kemudian membentuk suatu ion molekul dan juga terpotong-potong menjadi ion fragmennya. Nah, setiap ion ini akan masuk ke tempat yang kita namakan sebagai ion akselerator. Jadi setiap ion ini akan memiliki energi kinetik yang sama. Jadi dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, di sini ada namanya ion analyzer. Nah, ion analyzer ini sebenarnya ada di tahapan deflection ya atau defleksi. Defleksi ini sama dengan pembelokan ya. Jadi pembelokan suatu ion ya. Karena pada saat defleksi ini tadi
ion ini akan dianalisis. Jika dia memiliki massa atau muatan yang besar, pembelokannya ini kecil, susah dibelokkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, setelah dia berhasil melewati tahapan pembelokan tadi, maka detektor akan mendeteksi masing-masing ion, baik ion molekul dan juga fragmen-fragmennya tadi. Kemudian akan masuk ke tahap komputer atau ini kita katakan sebagai recorder. Nah, recorder ini akan mengolah signal signal-signal yang berkaitan dengan ion yang sudah dideteksi tadi sehingga mengkonversikannya menjadi spektra MS seperti ini. Nah, jadi sumbu Y ini menunjukkan persen kelimpahan atau abundance kelimpahan atau relativitasnya, kelimpahannya. Nah, sedangkan yang X ini yang menggambarkan massa per rasio M per Z atau kadang kita tuliskan M per E. Nah, di sini database. Nah, nanti recorder atau komputer itu juga akan punya data library yang akan mengkonfirmasi sampel atau senyawa apa yang kita analisis di instrumen tersebut. Ya, tujuannya tentu akan memudahkan pada saat kita mengidentifikasi sampel. Oke, nah ini adalah rangkaian yang penting ya. Jadi ini adalah bagian dari alat yang memang mewakili kinerja, tahapan kinerja dari si MS. Sebenarnya ada ionisasi. Nah, ionisasi ini di sini kan ada ion source yang tadi kita katakan. Nah, ini adalah bagaimana mengubah si sampel menjadi ion-ion kan, maka ditembak dengan si elektron beamnya tadi, ditembak oleh elektron yang memiliki energi tinggi. Nah, biasanya tuh kita pakai yang 70 elektron volt ya. Nah, setelah ditembak dengan elektron berenergi tinggi tadi, dia akan masuk ke tahap akselerator flat atau akselerasi. Jadi tahap bagaimana si setiap ion-ion ini akan punya energi kinetik yang sama agar bisa bergerak ke bagian defleksi. Nah, ini defleksi atau pembelokan tadi ya. Nah, di sini kita menggunakan medan magnet. Nah, di sini yang tadi saya katakan, ion yang dia beratnya itu maksudnya cukup berat, nanti pembelokannya ini kecil ya. Jadi ini misalnya nih yang ini. Nah, ini pembelokannya kecil, artinya apa? Susah dibelokkan karena dia masanya berat ya kan, muatannya berat gitu. Kemudian kalau misalnya dia ringan, pembelokannya gampang sekali ya. Nah, berarti kalau pembelokannya gampang, maka dia akan juga cepat terdeteksi oleh bagian detektor. Nah, kemudian nanti dia akan dikumpulkan dalam bentuk kumpulan sinyal-sinyal arus ya kan. Nah, makanya di sini nanti ada yang namanya kita sebut sebagai TIC. Ya, TIC itu seperti kumpulan total arus ya. Jadi nanti dia akan men-screening ya banyaknya kumpulan dari arus ion-ion yang sudah dideteksi. Kemudian nanti oleh recorder, oleh si komputer ini akan dikonversikan menjadi spektra MS. Nah, inilah yang nanti akan kita baca ya kan, bagaimana si senyawa dalam sampel ini sudah ada atau sudah terkonfirmasi. Nah, pastikan pada saat menggunakan MS ya harus diingat sampel diharapkan sudah cukup murni ya, sampel murni. Karena tujuannya agar benar-benar spesifik apa yang akan kita identifikasi. Selain itu, MS juga harganya mahal ya. Jadi seakan-akan sia-sia dong kalau misalnya sampel kita masih campuran tapi kita paksakan untuk MS. Oke. Nah, di sini adalah gambaran ya. Biasanya kan kalau sebelumnya nih gambar sebelumnya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman baca di buku, di textbook, di PPT saya mungkin juga kan, atau di materi yang saya berikan sebelumnya, spektra MS itu seperti ini gitu kan. Nah, tapi pada saat kita menganalisis langsung menggunakan instrumen, nah di sini saya tunjukkan ini adalah instrumen MS yang dikombine dengan GC, namanya Shimadzu QP2010S. Nah, ini adalah sampel senyawa yang saya analisis. Nah, ini adalah target. Nah, jadi target yang saya
analisis atau yang akan saya elucidasi itu adalah 2,4 dihidroksiasetofenon ya. Asetofenon. Nah, di sini dia punya molecular weight atau MR lah ya, itu 152. Nah, pada saat saya identifikasi, nah di sini dia akan melewati yang namanya instrumen GC terlebih dahulu. Kenapa ya? Karena dia combine ya. Jadi di GC ini dia nanti akan separation. Jadi separation itu adalah dia akan dipisahkan dulu. Jadi kalau memang sampel kita sudah murni ya, ibaratnya ya hanya dia saja yang terpisahkan ya. Jadi tidak ada campuran ya, hanya dia saja akan kita deteksi. Lalu di MS inilah nanti kita akan confirm ya kan, kita akan konfirmasi. Jadi sebagai detektor ya, sebagai detektor atau deteksi lanjut. Dalam artian apa? Pada saat saya sudah menganalisis melalui GC, ternyata hanya satu puncak misalnya. Sudah dipisahkan, ternyata tidak ada campuran lainnya, hanya satu puncak. Kemudian saya konfirmasi menggunakan MS, ternyata ya kan, yang saya inginkan itu sudah muncul, dilihat dari M per Z. Jadi di sini kan yang X tadi yang saya katakan itu adalah melambangkan M per Z, sedangkan yang sampai 100% ini, nah ini adalah persen kelimpahan ya, atau abundance tadi ya. Nah, ini adalah persen kelimpahan. Nah, biasanya untuk membaca MS kita akan fokus ke yang paling kanan. Nah, yang paling kanan ini yang kita beri simbol M+, nah ini adalah menunjukkan ion molekuler. Jadi ion yang belum terpecah-pecah menjadi potongan-potongan kecilnya. Nah, kalau dia sudah terpotong-potong ya Kak, ini ion molekuler ini sama dengan indukan ya kan, ion induk. Ion induk atau ion asal yang masih utuh, yang belum terpotong-potong. Nah, kalau sudah ke arah kiri seperti ini, nah akan banyak angka. Nah, ini berarti sudah masuk ke ion fragmen. Berarti ini adalah potongan-potongan dari ion molekuler atau ion induknya. Nah, lalu apa hubungannya dengan gambar yang di bawah ini? Nah, tadi yang saya katakan, suatu recorder komputer dia punya database, dia punya library ya kan? Dia punya library. Nah, nanti pada saat kita menginjeksikan target kita ya kan. Nah, target kita kan sudah terkonfirm ya, sudah ada. Cuma masalahnya yakin atau tidak bahwa ini adalah 2,4 dihidroksiasetofenon, maka kita akan cek. Jika memang ada di library, maka dia akan merekomendasikan ya kan, senyawa-senyawa yang memiliki molecular weight atau memiliki MR sama dengan target ya kan. Tapi dilihat lagi gitu, similarity index-nya. Nah, kalau saya punya data target seperti ini, kemudian kita lihat dari library itu memberikan, ibaratnya memberikan kemudahan lah ya, kecocokan dengan database yang dia punya. Ini similarity index itu 91% gitu kan. Maka kalau kita cek, nah ini 152 muncul. Kemudian yang paling tinggi ini apa? Yang paling tinggi ini namanya database. Base peak, sorry ya. Yang paling tinggi ini adalah base peak atau puncak dasar. Kenapa dikatakan sebagai puncak dasar? Alasannya yang pertama, kelimpahannya ya, persentasenya itu adalah besar, bahkan hampir 100%. Nah, kalau ini kan jelas ya 100%. Kenapa kelimpahannya bisa besar? Kenapa keberadaannya itu bisa banyak dan melimpah? Ya bisa jadi disebabkan oleh adanya kestabilan ion. Jadi walaupun dia sudah terpotong, terfragmen dari ion molekulnya membentuk ion fragmen ya, tapi mungkin ion dengan M per Z 137 ini sangat stabil ionnya. Bisa jadi disebabkan oleh adanya resonansi. Oke ya. Jadi itu yang stabil. Nah, lalu balik lagi dengan yang library tadi ya kan. Nah, karena similarity index dari library yang ditawarkan itu 91%, dan kemudian di sini akan muncul gambar senyawanya, dan ini memang benar. Ini adalah gambar dari senyawa 2,4 dihidroksiasetofenon.
Lalu apakah pada saat saya analisis MS, gambar senyawa ini akan muncul, Bu? Tergantung. Sampel yang kamu analisis itu sampel apa? Ada nggak library atau database dari komputer instrumen yang akan kamu analisis? Jika itu senyawa yang umum, senyawa yang simple, bahkan senyawa yang bukan baru ya, bagi saya pasti akan muncul kemungkinan-kemungkinan yang menandakan oh ya bahwa benar senyawa target kita itu ya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, karena memang database-nya ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah 2,4 dihidroksiasetofenon, sehingga dengan adanya data library ini akan memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk meyakini bahwa apa yang sudah kita identifikasi itu sudah cocok ya, sudah sesuai dengan harapan. Nanti yang membedakan hanyalah tinggi dari kelimpahannya. Jadi kan kelihatan ya di sini, misalnya yang MBZ 81, kalau yang target saya ini lebih tinggi. Tapi kalau di library seperti ini. Kemudian kalau di target saya ini muncul MBZ 53 dan 39. Tapi ternyata kalau kita kembalikan pada library ini tidak ada. Kalaupun ada mungkin amat sangat kecil. Tapi nanti tidak hanya sebatas melihat dari library ya, tapi kita akan lihat lagi kemungkinan fragmentasi atau perpotongan-perpotongan dari ion fragmennya. Dan ingat, dalam menganalisis atau mengelusidasi suatu struktur itu tidak hanya berhenti pada satu instrumen ya. Oke, nah di sini adalah typical reaction by electron impact. Nah, electron impact ini apa ya? Nah, electron impact adalah salah satu cara untuk kita mengionisasi suatu sampel. Nah, kenapa kok saya ambil yang electron impact? Karena ya electron impact yang paling banyak digunakan untuk menganalisis senyawa organik ya. Dan alatnya juga cenderung lebih umum kita temui, dan juga yang sering saya gunakan untuk analisis itu adalah yang menggunakan electron impact atau yang menembakkan sesuatu sampel tadi dengan elektron berenergi tinggi. Nah, di sini yang tadi saya katakan, pada saat sampel ya kan, kita punya sampelnya kan. Ini sampelnya nih deh, ABCD tadi ya kan. Suatu senyawa ditembak oleh suatu elektron berenergi tinggi ya. Karena targetingnya ini adalah menembak elektron pada suatu senyawa, maka nanti akan ada satu elektron yang terlepas ya kan dari si senyawa yang kita tembak tadi dengan elektron berenergi tinggi. Itulah kenapa nanti akan muncul radikal positif ya. Nah, radikal positif jadi memang yang akan diidentifikasi, yang teridentifikasi ya kan, itu ada dua. Yang pertama itu kita sebut radikal positif ya, atau kation ya. Hanya yang dua ini saja. Jadi kalau yang radikal positif ini biasanya yang masih molekular ionnya. Jadi yang ditembak pertama kali itu akan membentuk radikal positif. Lalu inilah yang disebut dengan fragmentasi, terpotong-potong. Jadi potongan ya, potongan atau pecahan ya dari indukannya. Indukannya siapa ya? Molekular ion tadi, yang ini tadi ya, yang senyawa yang dengan muatannya radikal positif. Nanti dia akan terbelah lagi. Nah, terbelah menjadi suatu kation dan radikal. Ingat, yang diidentifikasi hanya yang muatannya positif saja. Jadi yang radikal, netral itu dan juga yang muatan negatif itu tidak akan teridentifikasi. Jadi yang kita lihat tadi ya, di M per Z, di sini ada spektrum puncak tadi dengan angka-angka tertentu. Nah, itu semuanya kalau bukan muatannya radikal positif ya kation ya. Jadi tidak ada yang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan fragmen ini juga ada rearrangement fragmentasi. Artinya apa? Penata ulangan dari pecahan-pecahan tersebut. Jadi yang paling terkenal itu ya itu adalah McLafferty ya. McLafferty arrangement. Jadi
penataan ulang McLafferty, di mana syaratnya itu kita harus punya ya kan hidrogen pada posisi gamma ya kan, dan juga ada suatu karbonil ya, suatu karbonil. Nah, itu ada ya. Jadi di PDF saya ada, teman-teman bisa baca. Itu yang paling terkenal. Nah, oke. Kemudian itu tentang typical reaction-nya. Nah, di sini ya kan, tadi kan kita sudah tahu tentang molecular ion. Kemudian molecular ion atau indukannya tadi kan akan terpotong-potong menjadi ion fragmen atau menjadi pecahan yang lebih kecil. Nah, untuk memahami potongannya tadi kita tuh sebenarnya sudah punya tabel ini ya. Sudah punya tabel kemungkinan yang akan menuntun ya kan atau menggait kita kalau seandainya dari indukan ini hilang sekian, kira-kira yang putus apa ya gitu kan. Nah, contoh deh, kita punya M+ ya atau molecular ion itu 120 misalnya ya kan. Jadi M per Z-nya adalah 120 dan ini ada peaknya. Nah, ini kalau misalnya kita kembalikan lagi ya. Nah, mungkin di sini ada nih peaknya, berarti kan 120. Kemudian nanti di sini misalnya kan ada lagi tertentu deh berapa misalnya. 120 dikurang 15 misalnya 105 misalnya. Berarti kan dari 120 ya kan ke 105 ini kan berarti minus 15. Nah, berarti dari struktur kita bisa lihat nih kira-kira yang kurang atau yang putus 15 itu kira-kira apa nih yang lepas. Nah, di sini sudah ada panduannya atau tuntunan ya kan. Oh, ternyata kalau M-15, nah M ini itu adalah yang induknya ya, molekular ionnya tadi. Nah, berarti kalau misalnya M kurang 15, nah bisa jadi yang lepas itu adalah metil radikal. Ingat, tidak mungkin kation metil. Kenapa? Kalau kation metil berarti kan yang terdeteksi. Jadi beda ya. Jadi kalau ada radikal metil sama kation metil. Nah, ini beda. Kalau nanti di spektra ada tulisan 15, nah otomatis 15 ini kemungkinan yang terdeteksi adalah kation metil. Tapi kalau radikal metil, ingat dia ini tidak teridentifikasi. Jadi bisa diabaikan lah. Intinya kita tahu pada saat 120 M per Z induknya 120 kemudian muncul puncak 105. Nah, kita tahu lepas 15 kemungkinan dalam suatu struktur itu ya kan bisa jadi lepaslah si radikal metil. Nah, kemudian juga seterusnya ya. Jadi kalau misalnya hilang berapa, dan tapi perlu diingat juga tabel ini memang membantu, hanya saja tetap kita sesuaikan dengan struktur molekul kita. Jadi jangan mentang-mentang nanti dari misalnya dihitung dari 120 kalau dikurang 31, oh ternyata ini yang mungkin yang lepas adalah OCH3 metoksi radikal, tapi ternyata dalam struktur kita itu adalah alkana. Tidak ada sama sekali mengandung atom O, maka kita harus sesuaikan lagi, oke? Nah, di sini kita berbicara tentang isotopic abundance atau kelimpahan isotop. Nah, kelimpahan isotop ini sebenarnya menunjukkan komposisi dari suatu elemen. Contoh ya, hidrogen. Hidrogen, nah ini M plus-nya atau molekular ionnya ini akan terdeteksi 100%. Tapi kalau karbon, nah karbon ini kan punya isotop 12 dan isotop 13. Nah kemudian ada istilah lagi M+, M+1, M+2, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi isotop abundance ini sebenarnya menunjukkan intensitas puncak, tinggi rendahnya puncak gitu ya kan. Kalau seandainya nanti sampel itu yang terdeteksi sebagai misalnya nih senyawa hidrokarbon, pasti mengandung atom C dan H ya kan. Nah, kalau seandainya nanti hasil perhitungan MR ya kan atau rumus formulanya itu kita hitung MR-nya menggunakan ARC itu adalah 12 ya. Kemungkinan nanti tinggi puncaknya itu ya lumayan ya 98,9%. Tapi bukan berarti tidak ada isotop
C13. Bisa jadi nanti misalnya kita punya suatu senyawa alkena ya kan? Suatu senyawa alkena. Jadi CN2N plus 2 dengan MR tertentu ya. Terserah deh. Nah, kemudian anggaplah MR-nya itu 80 gitu. Nah, ternyata pada saat kita identifikasi muncul nih MR 80 gitu kan. Tapi kok ada yang kecil ya seperti ini di M per Z 81. Kira-kira yang kecil ini siapa gitu kan? Apakah perlu kita abaikan? Nah, disinilah kita bisa membacanya bahwa bisa jadi yang 80 yang tinggi ini menunjukkan M+ atau molekular ion dari C yang memiliki isotop 12. Sedangkan yang kecil seperti ini berarti menunjukkan bahwa si sampel, si senyawa hidrokarbon tadi mengandung isotop C13. Jadi kalau ibaratnya itu isotop 12, isotop 13 ya 98,9% berbanding 1,1%, berarti kan tingginya spektra itu bisa jadi 9 berbanding 1. Maka itu sangat rendah, bahkan hampir tidak terdeteksi, tapi kemungkinan ada. Nah, nanti yang paling jelas itu adalah klorin dan bromin ya. Karena klorin ini yang isotop 35 dengan isotop 37 ini perbandingannya kan 75% berbanding 25%, atau kalau kita sederhanakan itu adalah 1 berbanding 3. Nah, kemungkinan ya nanti itu di spektranya ya, misalnya di sini kita akan punya 80 misalnya. Terus tiba-tiba di sini ada lagi puncak 82 M per Z-nya. Nah, ini bisa bisa memberikan informasi bahwa sampel senyawa kita itu mengandung klorin atau bromin. Nah, kalau misalnya tinggi ya, perbandingan tinggi puncaknya ini 1 berbanding 3, di mana selisih ya, kalau ini M plusnya dan ini M plus 2 ya kan. Nah, jadi 80, 82, jadi ingat ya kalau klorin, bromin, sulfur, dan oksigen itu dia M plus 2. Tapi yang paling sering teridentifikasi adalah klorin dan bromin ya. Jadi kalau misalnya puncaknya ini nanti perbandingan 1 berbanding 3, nah bisa jadi dia mengandung klorin. Nah, sedangkan untuk yang bromin, nah ini kan dia cukup kecil ya. Ya bisa dibilang 1 banding 1 ya, karena 50 dan 50. Nah, bisa jadi nanti puncaknya itu ya agak sedikit agak sedikit tinggi juga, agak hampir sama lah ibaratnya ya, hampir sama. Tapi tetap kalau misalnya ya kan kita punya senyawa nih, ternyata senyawa ini mengandung halogen tadi yaitu klorin dan bromin, maka kita tidak hanya mendeteksi M plusnya saja, tapi kita akan mendeteksi M plus 2-nya. Nah, itulah maksud saya ya. Jadi tidak hanya tahu M plusnya, tapi kita pasti akan mendapatkan informasi mengenai M plus 2-nya. Oke. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misal ya, kalau yang ini kan pentana. Nah, ini Nah, ini kan pentana. Nah, kalau misalnya saya tandai, ini pentana ini adalah suatu alkena ya kan? C5H12. Nah, di sini sudah ada informasi mass of molecular ion ya kan, atau M per Z. Ya, atau ini juga bisa MR deh nih kalau bingung ya kan. Ini 72, ternyata benar ada di sini 72. Tapi ingat lagi ya kan, kalau hidrogen ini kan 100%, jadi nggak masalah ya kan. Nah, di sini adalah isotop karbonnya. Ingat, kalau isotop karbonnya itu pasti ada istilah M plus 1. Berarti kalau M-nya itu 72 plus 1 berarti kan 73. Kira-kira ada nggak sih puncak di 73? Ternyata ada nih. Kecil banget. Nah, ini menunjukkan 73. Jadi yang 72 ini adalah M plus atau molekular indukannya, sedangkan 73 ini adalah M plus 1 ya. Menunjukkan kelimpahan isotop. Kemungkinan yang 73 ini mengandung isotop C13, sedangkan yang 72 ini mengandung isotop C12. Nah, lalu bagaimana dengan yang sebelahnya? Ini adalah metil kloroasetat, artinya ada atom Cl. Nah, di sini M per Z-nya ya, atau M plus atau
ion molekulernya. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya saya bilang ion molekuler ini akan sama menunjukkan M per Z-nya, ini juga akan berkolerasi dengan MR-nya. Ini nilainya 108, tapi ingat sampel kita mengandung Cl. Bisa jadi yang 108 ini adalah keseluruhan perhitungan MR menggunakan isotop 35 ya kan. Berarti isotop 37 ini dia nilainya adalah M plus 2. Berarti 108 ditambah 2. Nah kita cek 108. Oke, ini ya, ini adalah M plus, berarti 108. Kemudian 109, 110. Nah ini dia. Ini 110, ini merupakan M plus 2. Artinya yang terdeteksi tidak hanya tidak hanya si M plus saja yang mengandung isotop Cl35, tapi juga ada yang mengandung isotop 37. Nah, itulah enaknya pada saat kita mengidentifikasi menggunakan MS. Jadi ada beberapa informasi yang penting juga. Kita bisa juga melihat kelimpahan dari suatu isotopnya. Oke. Nah, demikian kita sudah mempelajari mengenai pengenalan spektra MS, spektroskopi massa. Nah, di next video kita akan lebih fokus bagaimana sih caranya membaca spektra MS. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.